Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ibu mempunyai yel-yel. Kalau ibu bilang masih semangat, Masih. Oke, sudah paham ya? Masih semangat, Masih. Oke, terlebih dahulu ibu akan menyapa nih. Hai anak-anak ibu semua. Hai. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dilindungi olehnya. Amin ya robbal Amin. Baiklah anak-anak ibu semua, karena sekarang masih dalam keadaan COVID-19, jadi ada baiknya kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan setelah berpergian. Nah, di sini ibu mempunyai tips bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, pertama-tama, terlebih dahulu anak-anak harus membasuh kedua tangan dengan menggunakan air yang bersih. Setelah itu, tuangkan sabun cair ke telapak tangan sambil digosok dan diusap dengan memutar. Kemudian gosok punggung tangan sampai ke sela-sela jari tangan. Kemudian barulah basuh dengan menggunakan air yang mengalir. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai proses pembelajaran ini, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap, Dok, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, ibu terlebih dulu akan mengabsen ya. Arel, Hadir. Elsa, Hadir. Sheila, Hadir. Dia, Hadir. Tari. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Siap memulai pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke. Nah, baiklah. Pada kali ini atau kesempatan ini kita akan belajar membahas tentang materi Mari Tegakkan Sholat. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar tentang indahnya panggilan Allah, yaitu azan dan iqamah. Nah, di sini ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat tidak pengertian azan dan iqamah? Oke, Dia. Apa? Azan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Oke, iqamah. Iqamah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai. Oke, betul sekali. Azan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Sedangkan iqamah itu adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai. Baiklah, bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Bisa. Nah, setelah kita membahas tentang azan dan iqamah, pada kali ini kita akan membahas tentang mari tegakkan sholat. Nah, sholat itu ada dua macam, sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Dua. Jadi, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Artinya wajib dilaksanakan bagi seorang muslim. Nah,
Sholat itu merupakan tiang agama. Nah, jika anak-anak ibu melaksanakan sholat, artinya anak-anak ibu mengokohkan atau mendirikan tiang agama. Tetapi jika meninggalkan sholat, artinya merobohkan tiang agama itu sendiri. Nah, mau tidak merobohkan tiang agama kita? Tidak. Artinya kalau tidak mau harus mendirikan sholat. Nah, sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, nah kita lanjut ya. Sholat itu secara bahasa berarti doa. Makanya orang yang selalu sholat artinya dia selalu berdoa kepada Allah. Nah, secara istilah sholat itu berarti suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sampai sini paham? Paham. Ibu ulangi sekali lagi. Sholat itu adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kemudian di dalam sholat terdapat syarat wajib sholat. Nah, kalian kan sudah punya buku paket. Nah, kalian buka halamannya, kalian baca. Nah, di sini ibu akan menjelaskan. Oke, sudah paham? Paham. Nah, syarat wajib sholat itu ada 3. Yang mana pertama itu adalah beragama Islam. Nah, artinya orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sedangkan orang non-muslim tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, sampai sini paham? Paham. Yang kedua itu adalah dewasa atau baligh. Nah, jika kita sudah baligh atau dewasa, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Bu, bagaimana tanda-tanda baligh? Kalau perempuan itu biasanya sudah menstruasi. Jika laki-laki itu dia sudah mimpi basah. Nah, biasanya kalau perempuan berkisar antara 9 tahun ke atas, sedangkan laki-laki 13 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Nah, orang yang berakal sehat, dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat, Bu. Oke, sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, ibu yang bertanya nih. Sholat tadi artinya apa? Sholat artinya doa. Sholat artinya apa tadi? Doa. Masih semangat? Masih. Oke. Nah, kemudian di dalam sholat itu terdapat rukun-rukun sholat. Nah, coba anak-anak buka halaman 46 dan dia coba bacakan rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu adalah sebagian berikut. 1. Niat. Oke, stop. Nah, niat. Dalam sholat kita harus mempunyai niat. Niat merupakan awal kita dalam mengerjakan sholat. Jika kita tidak mempunyai niat, maka sholat kita tidak akan sah. Nah, misal nih, kita di sekolah sholat berjamaah, tapi niat kita takut kepada kepala sekolah. Nah, itu tidak boleh. Pasti kebanyakan seperti itu ya? Nah, itu tidak boleh. Maka tanamkan di diri kita pada saat ini, kalau kita ingin melaksanakan sholat, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan niatnya karena takut kepala sekolah. Nah, itu salah. Yang kedua dia Kedua, takbiratul ihram. Oke, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita membaca Allahu Akbar. Nah, itu hendaknya posisi tangan kita sejajar di telinga. Nah, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Paham sampai sini? Paham. Oke, yang ketiga. Berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri bagi yang mampu. Sebenarnya Islam itu indah. Islam itu telah mempermudah kita semua. Nah, kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri atau tegak, kita diperbolehkan untuk duduk. Tapi jika kita tidak mampu untuk duduk, diperbolehkan untuk
baring, tetapi dengan catatan ada ketentuan-ketentuannya. Oke, lanjut. 4. Membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat. Oke, lanjut. 5. Ruku beserta tumakninah. Oke, tumakninah, ada yang tahu arti tumakninah? Tidak. Tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Artinya kalau sholat tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itulah artinya ruku dengan tumakninah. Berhenti sejenak, Allahu Akbar. Berhenti sejenak, Allahu Akbar. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut ya. Istidal beserta tumakninah. Iktidal. Iktidal Iya, tidak beserta tumakninah. Oke. Lanjut. Terus. Sujud 2 kali beserta tumakninah. Oke, lanjut. Duduk antara 2 sujud beserta tumakninah. Oke, lanjut. Membaca tasyahud akhir. Oke. Membaca sholat Nabi. Sholawat Nabi. Oke. Membaca salam. Oke. Tertib. Oke, tadi ada yang tinggal ya. Duduk tasyahud akhir baru membaca tasyahud akhir. Nah, itu merupakan rukun-rukun sholat yang hendaknya anak-anak ibu semua ketika melakukan sholat harus memenuhi rukun-rukun sholat tersebut. Kalau tidak memenuhi rukun-rukun sholat tersebut yang dibacakan teman kita tadi, artinya sholat kita tidak akan sah. Sampai sini paham? Paham. Nah, ada yang dibaca, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, oke Elsa, coba baca hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Oke, lanjut. 2. Tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat. Oke, lanjut. 3. Berbicara dengan sengaja. 4. Banyak bergerak dengan sengaja. 5. Makan atau minum. 6. Menambah gerakan sholat. 7. Tertawa berbahak-bahak. 8. Mendahului imam sebanyak 2 rukun. 9. Keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Oke. Nah, sudah paham hal-hal yang membatalkan sholat? Paham. Nah, itu merupakan yang disebutkan teman kita tadi, itu adalah hal-hal yang membatalkan sholat, seperti tertawa berbahak-bahak, bergerak sebanyak-banyaknya, terus menambah rakaat sholat, apalagi tadi banyak ya kan? Nah, itu merupakan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, misal nih, kita lagi sholat, Allahu Akbar, terus batal tidak sholat? Batal. Nah, artinya kalau keluar sesuatu dari kuburan dubur, seperti kentut tadi, nah, sholat kita akan batal. Sebaiknya kita batalkan terlebih dahulu sholat kita. Setelah itu kita berwudu, barulah kita sholat kembali. Kalau kita sholat melanjutkan, sholat kita tidak akan sah. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan tata cara sholat. Di sini ibu akan hanya memberikan arahan tentang gerakan-gerakan sholat saja. Nah, tetapi kalau sekarang kan cuma menjelaskan saja, sekedar menjelaskan. Tetapi kalau minggu depan itu kita akan berfokus kepada bacaan sholat. Nah, yang mana ibu akan membuat sistem hafalan. Nah, sebelum memulai pembelajaran atau materi pembelajaran, anak-anak dapat menyetor kepada ibu tentang bacaan sholat. Nah, setelah semua sudah hafal tentang bacaan sholat nanti, kita akan mengadakan praktek sholat sebagai nilai di akhir pembelajaran. Sudah siap? Siap. Oke. Masih semangat? Masing-masing. Oke. Nah, di sini ibu hanya menjelaskan sedikit ya. Untuk bacaan sholatnya kita akan berfokus kepada minggu depan. Minggu depan kita hanya belajar tentang bacaan sholat. Nah, di sini ada tata cara sholat. Nah, yang pertama itu niat. Niat yaitu kita dengan cara posisinya berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, yang mana misalnya nih sholat subuh, yang mana niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau misalnya sholat subuh. Kalau zuhur usolli fardhu zuhri, kalau asar usolli fardhu asri, kalau maghrib usolli fardhu maghribi, kalau isya Usolli fardhu isya'i. Oke. Nah, artinya saya sengaja
Salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu kalau salat subuh. Nah, kemudian ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu posisi tangan kita di sejajar di telinga. Kemudian baru kita membaca doa iftitah. Nah, ini akan kita pelajari di minggu depan. Setelah membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah. Ada yang nggak bisa masih surah Al-Fatihah? Sudah bisa semua kan? Sudah. Oke, minggu depan kita tes ya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, baru membaca salah satu ayat pendek. Nah, posisi ayat pendek sama seperti membaca surah Al-Fatihah tadi, yaitu posisinya seperti ini. Jelas? Jelas. Nah, posisi tangannya yaitu tangan kanan di Tidak. tangan kiri, di atas tangan kiri, dan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Oke. Kemudian baru membaca takbir akan ruku. Nah, itu bacanya berarti Allahu Akbar, baru kita ruku. Nah, dalam posisi ruku itu seperti ini posisinya. Nah, bisa lihat? Bisa. Nah, dalam ruku itu kita sedikit menundukkan tubuh kita, tapi sejajar. Kalau tidak sejajar, sholat kita mungkin sah-sah saja ya, tetapi tidak sempurna. Nah, di dalam ruku kita membaca lafaz Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kemudian baru i'tidal. Nah, di dalam i'tidal kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Barulah kita membaca doa i'tidal. Yang mana baca doa i'tidalnya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, sudah tahu posisi i'tidal seperti apa? Sudah. Oke. Kemudian baru kita sujud. Sujud ada 2. Sujud pertama itu kita membaca Allahu Akbar. Baru kita sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 Kali. Kemudian baru kita duduk di antara 2 sujud. Nah, perhatikan posisi kakinya. Nah, sudah paham? Paham. Oke. Nah, di dalam duduk di antara 2 sujud, kita disunahkan untuk membaca Rabbil firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Oke. Kemudian baru kita sujud yang kedua, sama halnya dengan sujud yang pertama tadi. Membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian ada lagi yang namanya duduk tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal itu seperti ini posisinya. Nah, sama halnya dengan duduk di antara 2 sujud. Nah, paham? Paham. Oke, untuk lebih jelasnya besok kita akan praktek secara langsung ya. Nah, kemudian ada lagi duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir ini posisi kakinya. Nah, sudah bisa dilihat? Sudah. Nah, di sini Ibu hanya sedikit ingin memperlihatkan gerakannya saja ya. Kalau bacaannya minggu depan kita akan belajar. Setelah tasyahud akhir barulah kita salam. Yang mana salam menolehkan kepala ke kanan dan menolehkan kepala ke kiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Yakin nggak ada? Tidak. Yakin? Yakin. Sebelum kita tutup pembelajaran, yakin nggak ada yang ditanyakan? Insya Allah yakin. Sudah paham semua penjelasan Ibu? Insya Allah paham. Jadi kalau minggu depan Ibu tanya, sudah ingat ya? Jangan ada yang nggak ingat ya? Insya Allah. Oke, kalau sudah paham boleh nggak Ibu yang bertanya? Insya Allah boleh. Oke. Sholat artinya apa tadi? Doa. Oke, ingat doa. Nah, kalau secara istilah sholat itu apa sih? Secara istilah adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan Oke. dan gerakan yang diawali dari takbir
takbiratul ihram, takbiratul ihram dan akhiri. diakhiri dengan salam. Oke, sudah ingat ya? Sudah. Nah, di buku paketan ada. Nah, anak-anak dapat mengulang kembali pembelajaran tersebut di rumah. Jadi, jangan belajar sekedar di sekolah saja, di rumah tetap diulang. Oke, ada yang ditanyakan lagi enggak? Sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Oke. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.